Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan beneran Kang Mas. Cak, seperti biasa karena kita nggak ada launching produk baru dan teman-teman sampai tahu bahwa kemarin IWB juga mengikuti touring NMAX Turbo dan juga beberapa informasi termasuk IWB kemarin ya. Mungkin 2 minggu yang lalu belajar racing line MotoGP bersama dengan Kawasaki. Kita akan nanti review buat sama semuanya feel seperti apa, termasuk juga bagaimana dengan CBR versi racing. Tapi tenang Cak, semuanya masih under progress, videonya sedang digarap, videonya masih diedit, dan tentu saja IWB akan update bersama semuanya tentang super hot dari MotoGP. Jadi Cak, ini adalah sebuah kabar yang mungkin kurang enak bagi teman-teman yang saat ini ngefans Marc Marquez dan juga ngefans Ducati. Karena bisa kita katakan bahwa yang terjadi saat ini adalah tidak baik buat Ducati dan juga tidak baik buat Marquez. Jadi teman-teman semuanya, sampai tahu nggak? Ternyata momentum kemenangan Enea Bastianini di Silverstone bukanlah menguntungkan Ducati. Jadi teman-teman, ternyata Ducati happy tentu saja, akan tetapi beberapa informasi datang bahwa publik Italia ternyata menyoroti hasil performa atau hasil race dari Enea Bastianini. Jadi performa Enea yang luar biasa, termasuk juga bagaimana Enea yang menggosok-gosok ya. Bosone rodok ya, agak mengulik-ngulik lah kepada Ducati. Kok bisa-bisanya Ducati bahkan merelakan melepaskan Enea yang notabene orang Italia dan juga Jorge Martin yang sudah banyak berjasa kepada Ducati dan juga Pramac. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah sebuah kabar terbaru buat semuanya bahwa ternyata kontroversi datang Cak. Bahkan sekarang Ducati benar-benar diserang. Ducati atau mungkin Gigi Dalina ya tepatnya, mereka dikritik keras karena telah melepaskan Enea yang luar biasa menunjukkan kecepatannya. Walaupun tentu saja Kang Mas ya, kalau dari kacamata IWB kita nggak bisa juga menjustifikasi 1-2 performa, 1-2 seri maksudnya race. Dan tentu saja kalau kita lihat Enea ini memang inkonsisten Cak. Jadi Enea dari kacamata pribadi dia kencang banget, tapi dia tidak konsisten. Akan tetapi Italia is Italia Cak. Kalau kita ngomongin mengenai motor ya, sekarang Ducati kan luar biasa, sementara Enea adalah orang Itali. Jadi sudah klop banget nih secara kasat mata, sehingga ini disebut sebagai dream team dan dream bike lah bahasanya. Ada Pecco yang orang Italia, kemudian juga Enea orang Italia. Jadi pembalap Italia sudah lengkap di sana. Kenapa tiba-tiba ada Marquez yang disebut Bianchero kehancuran squad yang ada di dalam internal Ducati. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah sebuah kabar yang WP ingin share ke sampean bahwa ternyata kondisi sekarang ini bagi Ducati kurang baik. Jadi beberapa informasi dikabarkan ya bahwa ternyata Ducati dikritik keras atas kemenangan Enea yang luar biasa. Jadi saat ini Gigi juga sudah menegaskan bahwa dia pasang badan, dia memberikan beberapa pencerahan kepada publik Italia dan juga kepada media Kang Mas. Jadi teman-teman semuanya, kok bisa-bisanya gitu ya sebutannya bahwa Ducati meninggalkan atau melepaskan Enea Bastianini yang luar biasa, Jorge Martin yang banyak berjasa kepada Ducati dan juga melepaskan Pramac. Jadi ini dikritik Cak. Itulah yang menjadi dasar kita semuanya bahwa ternyata kondisi dari Ducati tidaklah bagus buat Ducati. Jadi sampai tahu sendiri bagaimana performa kemarin Enea yang memang luar biasa. Bahkan Marquez secara pasti memberikan pujian kepada Enea yang menyatakan bahwa pembalap ini memiliki gaya unik sekali. Jadi Enea disebut memiliki braking yang bagus banget. Dan juga informasi dari Marquez, Enea adalah pembalap yang bisa mengoptimalkan ban tanpa harus membuat ban abrasif. Jadi tanpa harus membuat ban degradasi. Jadi pengikisannya cukup minim sehingga minim ngebul, tapi ternyata lap time pada saat menggunakan juice tire ini luar biasa. Jadi itu juga salah satu pujiannya yang dilepaskan oleh Marquez. Kemarin Marquez memberikan pernyataan resmi ke media bahwa Enea memang memiliki gaya balap di Ducati dengan sangat unik. Itu yang bisa kita dapatkan dan teman-teman sekarang teman-teman sendiri Enea terpaut cukup dekat dibandingkan dengan pemimpin klasemen sekarang ya, yakni 50 poin dari Martin. Dan ini artinya dengan sekitar ya masih banyak ya, masih ratusan poin yang diburu oleh mereka. Tentu potensi Enea Bastianini menjadi juara dunia terbuka. Walaupun Enea menolak, dikatakan akan mencoba untuk menjadi juara dunia, dia hanya ingin fokus, dia hanya ingin konsisten performanya. Tapi banyak pengamat mengatakan bahwa potensi Enea membawa angka 1 ke KTM terbuka. Jadi itu yang saat ini menjadi pembahasan semuanya. Dan teman-teman, akan tetapi keputusan sudah dijatuhkan. Jadi Ducati sudah memilih jelas Marc Marquez yang akan diikat oleh mereka selama 2 tahun langsung. Jadi 2025 hingga 2026. Sementara kita sudah tahu bahwa posisi Pramac pun sudah meninggalkan Ducati dan akan gabung ke Yamaha.
Jadi teman-teman, publik dari Italia ini ternyata direspon oleh D'Alina ya dengan sangat bijaksana ya. Gigi mempertegas bahwa sekarang memang para pembalap luar biasa. Bahkan dia memberikan apresiasi kepada Enea Bastian ini yang mampu menunjukkan kecepatannya, dan Gigi pun memberikan pernyataan resmi bahwa apa yang dipilih oleh mereka, pilihannya memang sangat sulit, tapi semuanya dipertanggungjawabkan oleh Gigi dan dia siap untuk menerima semuanya. Walaupun ya next year belum tentu ya kita katakan bahwa Marc Marquez akan perform, tapi dari Gigi sendiri sangat yakin bahwa apa yang diputuskan adalah keputusannya tepat. Apa yang sudah diumumkan secara resmi bahwa mereka akan mengikat Marquez adalah keputusannya sudah betul-betul dipertimbangkan dengan sangat matang. Berikut kata Gigi D'Alina yang kita terjemahkan dari MotoGP. Seperti biasa, kami mencoba untuk fokus pada masalah dan aku rasa kami melakukan pekerjaan dengan baik. Kami sukses meningkatkan GP24 di area yang menjadi kelemahan GP23, dan di sini kalian bisa melihat GP24 luar biasa. Para pembalap sukses meraih hasil fantastis. Ketika kalian memahami mekanisme dan masalah, lebih mudah untuk menerapkan solusinya. Jadi apa yang jadi kelemahan motor lama berhasil kami tingkatkan pada generasi 2024. Ya, aku sangat senang atas performa Enea. Sayangnya kami harus memilih satu dari 3 pembalap, tetapi semuanya pantas mengenakan baju resmi termasuk Marc. Seperti yang selalu aku katakan, itu adalah keputusan yang tepat. Itu adalah keputusan yang sangat sulit dibuat dari sudut pandang profesional dan olahraga, tetapi juga penting. Aku di sini menerima kritik dan aku menerimanya sebagaimana adanya. Setiap tahun adalah buku yang benar-benar baru dan banyak hal akan tergantung pada bagaimana berbagai tim bekerja selama musim dingin. Kami sendiri sudah memiliki beberapa ide yang sedang kami kembangkan, tetapi kalian tidak pernah tahu apa yang dapat dilakukan oleh rival. Namun yang penting adalah fokus pada hari ini, lalu kami akan memikirkan tahun depan. Secara pribadi aku senang dengan performa motor kami. Kami telah berada pada level yang sangat baik selama beberapa waktu dan kami berharap untuk terus seperti ini. Yes, itu konfirmasi dari Gigi, Cak. Jadi sekali lagi, walaupun publik Italia menyerang, walaupun publik secara general semuanya menyerang keputusan Ducati sehingga mengorbankan Jorge Martin dan juga Enea yang hengkang dari Ducati, termasuk juga Pramac yang meninggalkan Ducati, tapi secara meyakinkan dan sangat pasti bahwa Gigi tidak akan merubah semuanya, Cak. Jadi dia merasa ya pilihannya tepat, Cak. Nah teman-teman, kalau kita mengacu dari pernyataan seorang Gigi, kita harus tahu dan kita harus jeli, Kang Mas. Kenapa Gigi begitu yakin dengan Marquez? Nah, gini Kang Mas, kita harus benar-benar ya fair ya katakan bahwa GP23 di Silverstone memang betul-betul suffering. Teman-teman semuanya sama bisa lihat bagaimana pernyataan Gigi yang memberikan konfirmasi bahwa GP24 mengalami peningkatan semua sisi dibandingkan dengan GP23 di Silverstone. Dan informasi buat sampean, di Silverstone tahun kemarin yang terbaik menggunakan GP23 adalah Pecco. Sementara di tahun ini, sama tahu sendiri bahwa dari 1, 2, dan semuanya yang di depan rata-rata Ducati walaupun GP24. Sementara GP23 Marquez masih menjadi pembalap terbaik dengan finish di posisi keempat. Artinya ya secara fair kita katakan Kang Mas ya bahwa Marquez still the best di GP23 dan semua diakui Kang Mas bahwa GP23 performanya sekarang ini sudah begini, Cak. Gapnya dibandingkan dengan GP24. Kita sudah pernah bahas kemarin, Ibu sudah singgung ke sampean semuanya bahwa kemarin kita sudah pastikan bahwa secara umum GP23 mengalami pengembangan yang tidak terlalu signifikan. Jadi bisa kita katakan stuck, Cak. Sementara GP24 terus diperbaiki, terus improve, terus di-develop ya. Ada komponen-komponen baru yang dibawa oleh Ducati untuk membuat motor tersebut kencang. Sementara GP23 stagnan. Dan kalau sampean jeli sekali lagi, sampean putar lagi video IWB tadi, pernyataan dari Gigi yang memberikan konfirmasi bahwa semua kelemahan GP23 sudah bisa diperbaiki pada GP24 di Silverstone. Tahun kemarin, Cak, yang menang di Silverstone adalah Alex Spargaro menggunakan Aprilia. Dan ternyata tahun ini Alex pun kalah dengan Marc Marquez. Artinya ya kita tahu sendiri bahwa secara performa Marquez memang sungguh cepat yang di atas GP23. Nah teman-teman, jika kita membahas mengenai GP23 melawan GP24, ini memang salah satu poin yang selalu menjadi kontroversi. Ada beberapa komentar sampai semuanya yang mengatakan, ah ini mah alasan doang. Tapi juga ada yang percaya. Kalau IB sendiri sih gini Kang Mas. IB sangat yakin bahwa semua konfirmasi data fakta itu harus dari pembalap langsung. Jadi kita menggunakan acuan dari apa yang dikatakan oleh pembalap. Bukan yang dikatakan oleh A, pengamat B, pengamat C, bukan Cak. Sampai bahkan ya kalau mendengarkan pernyataan atau konfirmasi dari pengamat MotoGP IWB sendiri, sampai juga harus cross check. Karena kalau kita melihat secara umum ya,
Rata-rata kita akan mengambil data dari apa yang terjadi secara real di lapangan. Itu IWB sendiri dan teman-teman semuanya. Sama harus ingat bahwa GP23 dengan GP24 ini memang begitu jomplangnya. Kita bisa lihat bagaimana jomplangnya itu dari performa para pembalap GP23. Tahun kemarin, Bezzecchi, bahkan kalau kita lihat Alex Marquez pun sempat bisa menjadi juara, baik di sprint ya ataupun di race. Tapi ternyata di tahun ini rata-rata pembalap yang menggunakan GP23 kesulitan, suffering. Mereka tidak mampu untuk membidik ke depan. Mereka bahkan untuk masuk podium pun sulit sekali. Karena rata-rata semuanya yang menguasai adalah GP24. Mulai dari Martin, Pecco, Enea Bastianini. Dan kalau mau berdiri udahlah kita coret aja Kang Mas ya. Jadi itu yang menjadi pembahasan kita semuanya dan termasuk Kang Mas. Apa yang dikatakan pembalap adalah real. Nah teman-teman, ini adalah sebuah kabar paling grass yang di-share oleh Alex Marquez yang mengkritisi Cak. Jadi Alex Marquez pun mengkritik dengan apa yang diberikan Ducati kepada mereka. Dan ingat teman-teman semuanya, motor Ducati yang digunakan oleh pasukan Gresini, ya kita nggak tahu yang VR46, tapi yang kita dapatkan dari Gresini Racing, bahwa ternyata motor yang digunakan oleh Alex Marquez dan juga Marc Marquez adalah motor GP23 generasi awal, Cak. Jadi bukan generasi penyempurnaan, itu menjadi masalah. Jadi sekali lagi WP tekankan di sini, motor yang digunakan oleh Marquez dan juga Alex Marquez, ya, Marc dan juga Alex, ternyata adalah motor spek awal 2023. Jadi bukanlah spek akhir. Itu yang membuat kita pun berpikir, kenapa nih dengan Ducati? Karena teman-teman harus tahu bahwa GP22 pada saat berkompetisi dengan GP23 tahun kemarin, itu adalah generasi terakhir, generasi penyempurnaan. Jadi kan sama tahu sendiri ya, motor itu dari awal tahun kan ada penyempurnaan terus, sempurna, mulai dari aerodinamika, komponen-komponen pendukung. Kalau engine kan di-seal Cak, atau disegel, tapi elektronik boleh Cak diotak-atik, termasuk frame juga boleh dan juga aero juga boleh. Nah, untuk yang GP22 tahun kemarin yang digunakan oleh Marquez ya, Alex Marquez dan juga Marco Bezzecchi, itu adalah spek generasi akhir GP22. Jadi adalah spek yang sudah terakhir, spek yang disempurnakan. Makanya teman-teman, saya tahu sendiri bagaimana performa dari Bezzecchi, performa Alex Marquez yang tahun kemarin luar biasa. Bahkan beberapa kali mampu ngerecokin GP23 yang digunakan Pecco ataupun Martin. Akan tetapi Cak, tahun ini berbeda. Nyaris semuanya Cak, nyaris semuanya kita katakan kemunduran. Marco Bezzecchi yang luar biasa tahun kemarin betul-betul memble tahun ini. Termasuk juga, sementara sendiri Alex Marquez juga kesulitan, tidak mampu merangsek ke depan. Hanya Marquez yang empot-empotan Cak. Jadi kalau dari kacamata kita Cak, kenapa Ducati memutuskan untuk memberikan spek yang awal 2023? Ini yang juga menjadi pertanyaan kita semuanya. Ini yang juga menjadi pertanyaan para tim lainnya. Para tim MotoGP juga bertanya-tanya kenapa mereka mendapatkan spek yang awal tahun. Bahkan informasi yang kita dapatkan ya, rumornya Marquez juga menggunakan motor bukan punya Pecco, tapi Zarco, Kang Mas. Itulah kenapa. Sekali lagi, kritikan Alex Marquez ini memberikan penegasan kepada kita semuanya bahwa apa yang terjadi dengan Ducati adalah sepertinya mereka memang sengaja mengebiri ya. Jadi mengebiri performa para pembalap GP23 yang sebenarnya kalau dari kacamata pribadi IWP ini adalah ketakutan Ducati untuk mencoba menghalangi Marquez supaya nggak perform sebagus mungkin. Karena sama tahu sendiri ya teman-teman, walaupun sama-sama Ducati, sampai harus ingat di sana ada sponsor yang luar biasa besar. Dan juga ada pride atau rasa bangga dari pabrikan. Ya, pabrikan pastinya malu Cak kalau mereka dikalahkan tim satelit. Dan potensi dikalahkan itu terbuka kalau Marquez diberikan spek yang terakhir GP23. Makanya teman-teman semuanya, ini perkataan Alex Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP dan membuat kita pun melek. Ternyata begitu tuh cara mainnya. Nah teman-teman, berikut kata Alex Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Ini tahun pertama kami melihat perubahan seperti ini dari motor Ducati lama ke motor Ducati baru yang begitu pincang. Jadi kami berharap Dall'Ina bisa berlibur hingga akhir musim agar mereka GP25 tidak banyak berkembang sehingga kami bisa lebih dekat tahun depan dan lebih setara seperti tahun lalu dengan motor 2022. Saat Bezzecchi mampu memenangkan 3 balapan di Silverstone kemarin begitu rumit sebab setelah 4 sampai dengan 5 putaran aku mengalami masalah kecil dengan rem depan yang performanya sedikit turun hingga aku kehilangan sentuhan dengan Marc dan pembalap teratas. Juga karena alasan itu, Di Giannantonio menyalipku. Aku tidak melihat bahwa ia memberi isyarat tangan dan aku mencoba menyalipnya lagi. Tetapi sejujurnya, kami melakukan balapan yang bagus. Meskipun di putaran terakhir ia memiliki sesuatu yang lebih. Terutama dengan ban depan medium, aku kalah di tikungan. Aku pikir dengan ban depan yang keras, kami mampu menjadi lebih baik. Tetapi ternyata kami membutuhkan suhu 3 derajat lebih tinggi untuk dapat menggunakannya.
Tetapi aku pikir kami akan kembali setelah liburan dengan level yang lebih tinggi. Itu kata Alex Marquez, Cak. Jadi teman-teman semuanya, asal muasal kritikan itu adalah performa GP23 yang sudah seolah dikebiri Ducati, Cak. Itu yang kita tangkap. Jadi menilik masa lalu, sama tahu sendiri ya, pada saat itu GP22 yang digunakan oleh Gresini dan Vieira Petisik mampu memenangkan balapan tahun lalu. Namun tahun ini belum satupun rider GP23 melakukannya di musim ini. Kesenjangan antara GP23 satelit dan GP24 spesifikasi pabrikan jauh lebih besar musim ini. Alex dan Mark saat ini adalah pembalap GP23 teratas di kejuaraan dunia. Di belakang pembalap GP24 Jorge Martin, Pecco dan juga Bastian Heckel Morbidelli udahlah kita nggak usah pikirkan ya Cak. Jadi gitu Kang Mas ya, konfirmasi bahwa memang kesenjangan yang terjadi ini begitu kontras ya, begitu besar dibandingkan dengan tahun kemarin. Makanya ini menjadi salah satu kunci yang bisa kita simpulkan kenapa Marquez kesulitan, kenapa Marquez belum juara sama sekali tahun ini. Karena memang gapnya tidak sama dengan GP23 melawan GP22, tapi kita justru lihat bahwa GP24 semakin berkembang di saat GP23 seperti di Mandulin, Cak. Lagi mana enggak Kang Mas? Mereka diberikan spek yang awal tahun itu kan gila Kang Mas. Jadi itu Kang Mas ya, walaupun teman-teman pasti ada komen nih yang mungkin hatersnya Marquez, lah CWB mas bahas itu mulu. GP23, GP24, GP23, GP24. Lah itu memang begitu Cak. Faktanya ini paling update malahan Alex Marquez meminta ibaratnya supaya Ducati juga lebih fokus juga ke pembalap yang lebih tua motornya. Artinya GP23 memang tersyok-syok. Dan juga Gigi sendiri mengatakan bahwa mereka menyempurnakan GP24 sehingga Silverstone mereka luar biasa. Di mana Pecco tahun kemarin finish posisi 2 di belakang Alex Spargaro dengan Aprilianya. Tapi tahun ini Pecco di depan, termasuk juga ya walaupun kedodoran kemarin sempat problem, tapi bisa kita simpulkan Bastiani juara, disusul Jorge Martin dan kemudian Pecco, lalu Marquez. Artinya Aprilia kalah tahun ini, walaupun sebenarnya kalau kita lihat lap time-nya Aprilia improve, tapi Ducati jauh lebih improve. Itu yang bisa kita simpulkan, Cak, bagaimana luar biasanya GP24 dan bagaimana respon dari bos Ducati ya, Gigi D'Alina yang menyoroti kritikan kepadanya karena Enea makin bagus, kenapa milih Marquez. Jadi jawabannya dengan jelas menyatakan bahwa Marquez adalah pilihan tepat. Itu kata Gigi. Jadi teman-teman, kalau IWB pikir seperti ini, entah kenapa IWB jadi curiga juga sih sama Gigi ini. Sepertinya Gigi tahu banget speknya GP23 itu kayak apa. Jadi dengan spek yang mungkin ya, dalam tanda kutip ya, disunat ya, jauh banget ya dibandingkan dengan yang diharapkan. Dan ternyata Marquez bisa ngerecokin di depan. Sepertinya Gigi impress sekali dengan limitasi performa ya, limitasi spek yang sepertinya disetting oleh Ducati supaya tidak bisa mengejar GP24. Ternyata Marquez beberapa kali di awal musim sempat ngerecokin Pecco dan juga Martin. Mungkin itu yang membuat mereka impress dan mereka akhirnya tanpa pikir panjang menjatuhkan pilihan kepada Marquez. Jadi sepertinya mereka sudah tahu sih Cak. Sepertinya ya kalau dari kacamata IWB dan juga dari analisa bahwa sepertinya dengan performa Marquez mereka tahu bahwa GP23 itu memang sebenarnya jauh dibandingkan dengan GP24 speknya. Makanya ketika Marquez bahkan tidak juara sekalipun yang recokin, tapi juara 3, juara 4, itu aja sudah cukup bagi mereka untuk menjatuhkan pilihan kepada Marquez, bukan Martin, bukan Enea. Artinya memang sepertinya Ducati ingin melindungi Pecco sih, Cak. Gara-gara sama tahu sendiri ya, kalau Pecco adalah pembalap pabrikan dan di sana ada sekali lagi pride dan juga sponsor ya Kang Mas ya. Itu Cak ya. Jadi update IWB buat semuanya tentang Ducati Special. Dan next IWB akan bahas yang lain Kang Mas. Khususnya yang paling kental adalah informasi bagaimana bisa kita pastikan bahwa Alex Marquez akan bersanding atau ditemani ya oleh Fermin Aldeguer. Jadi teman-teman yang mungkin bertanya-tanya kemana si Fermin setelah kita tahu ya dia tanda tangan dengan Ducati. Ternyata rumor yang sangat kencang tinggal announcement aja nantinya akan bersama Gresini Racing. Jadi Fermin Aldeguer akan ditandemkan dengan Alex Marquez, sementara ya Marc Marquez tahu sendiri sama sudah pasti ya tahu bahwa Marc Marquez akan ditandemkan dengan Pecco dan dalam tim factory bersama-sama. Jadi memang kalau kita membahas mengenai kedua pembalap ini nggak akan ada habisnya, sebab Rossi sendiri yang paling baru mengkritisi keras keputusan Ducati. Bahkan dia menegaskan bahwa Marc Marquez adalah pembalap yang tidak nyaman sebagai tandem ataupun teammate. Dan itu tidak akan merubah opini Rossi. Dari 2015 hingga sekarang, opini Rossi terhadap Marquez nggak berubah. Valentino ya secara tegas kemarin memberikan pernyataan bahwa Marquez tidak akan menjadi pembalap yang nyaman. Itu aja intinya. Dan juga Marquez adalah pembalap yang harus diwaspadai. Sebab pembalap ini penuh intrik bahasanya, Cak. Itu kata Valentino walaupun tidak secara lugas ya.
tapi dia pastikan bahwa opini dia terhadap Marquez tidak berubah. In my opinion is not change, ya kata dia gitu, kata Rossi. Jadi artinya ini seperti warning kepada Pecco bahwa Pecco harus hati-hati dengan hadirnya Marquez tahun depan. Ya entah itu maksudnya proper atau positif atau negatif, tapi yang jelas sepertinya arahnya adalah negatif, Cak. Karena dia nggak suka dengan Marquez, dia dendam banget dengan Marquez. Rossi tidak akan merubah opininya dia. Sejak 2015 dia menganggap bahwa Marquez adalah biang kerok, dan itu tetap berlangsung sampai sekarang. Itu Kang Mas ya, yang bisa ibu besar sama semuanya ya. Floyd Aguirre dipastikan akan dengan Alex Marquez, tapi tinggal menunggu pengumuman, Cak. Nah, teman-teman, kalau untuk LCR Honda, saat ini sudah kita share kesamaan kemarin, Nakagami terancam, entah Chantra, entah Ogura, tapi yang jelas, bos dari LCR Honda sudah menegaskan bahwa kandidat untuk di posisi kedua ini jelas merupakan pembalap Asia. Itu hanya konfirmasi yang kita dapatkan. Tinggal kita tunggu saja siapa yang akan nongkrong di sana ya. Apakah Nakagami diganti atau mungkin dipertahankan. Tapi yang jelas nama-nama Chantra dan Ogura itu memang begitu kuat sekali. Jadi kita tunggu seperti apa kabar selanjutnya tentang MotoGP. Nah, kemudian Cak, nextnya IWP ingin bahas mengenai Yamaha ya, dan juga pabrikan Honda, Jepang khususnya. Kenapa mereka gagal, kenapa mereka juga yang paling menarik adalah mereka Honda khususnya tetap kekeh tidak mau membuka diri. Itu yang paling baru, Cak. Tapi kita akan bahas di video terpisah biar nggak terlalu panjang. Dan mereka sepertinya ya, Honda masih memiliki pride yang luar biasa. Honda tidak akan mengikuti gaya dari Yamaha. Kalau kita lihat ya, Yamaha kan open banget ya. Melibatkan Marmorini, melibatkan Bartolini, orang-orang Ducati. Bartolini kan ex Ducati, dan juga melibatkan, sama tahu sendirilah ya, beberapa teknisi dari Italia, termasuk juga aerodinamika menggandeng Dallara. Tapi untuk Honda, mereka sepertinya tidak peduli. Dan ini akan kita bahas ya, sebab beberapa informasi kita dapatkan bahwa Honda seperti akan membawa mesin baru, termasuk juga kabar yang paling hot, di mana Yamaha akhirnya Kang Mas, nah ini Cak, Fabio Quartararo yang kemarin ngotot banget meminta top speed, akhirnya di akhir-akhir sekarang yang paling fresh ternyata Fabio meminta powernya dikurangi, top speednya dikurangi nggak apa-apa, tapi yang penting condensed speed. Jadi kembali lagi ke DNA awal. Ini memang agak tulali juga sih ya, pelin-pelan juga nih Fabio. Jadi Yamaha juga puyeng nih Cak kalau mendengarkan Fabio ini. Tapi tenang Kang Mas, kita akan coba bahas nanti supaya nggak panjang. Jadi kita akan bikin video terpisah, fokus kepada Yamaha dan Honda. Dan saat ini kita fokus kepada bagaimana internal Ducati yang sedang ya agak dikritisi gara-gara Marc Marquez, gara-gara Enea yang luar biasa. Dan juga Kang Mas, perkonfirmasi dari Alex Marquez yang menyindir keras bahwa memang untuk gap performa antara Ducati dan GP23 maksudnya ya, dan juga Ducati GP23 dan juga GP24 memang begitu besar, Cak. Itu yang kita bisa dapatkan. Dan teman-teman, sebelum kita tutup, ternyata kita dapatkan beberapa selentingan yang sangat kental bahwa nama Joe Robert dipertimbangkan masuk Trackhouse Racing Aprilia. Jadi David Brivio sepertinya tertarik dengan pembalap ini. Kita tinggal tunggu seperti apa gerakan atau gebrakan dari David Brivio yang menyatakan bahwa sepertinya dia tertarik untuk mencoba mengambil Joe Robert. Kita akan lihat seperti apa usaha dari Trackhouse Racing. Oke Kang Mas ya, jadi itu aja update teman-teman semuanya. Coba mencerahkan tentang MotoGP, walaupun mungkin kita hanya fokus pada satu motor aja, tentang satu isu aja ya Cak. Tapi kita next akan bahas mengenai bagaimana development atau problem atau juga gerakan dari Yamaha untuk mencoba bangkit melawan para pabrikan Eropa. Sekarang sama komen Kang Mas di bawah ini, kira-kira sama setuju nggak sih dengan publik Italia ya? Publik Italia menyatakan bahwa biang keroknya adalah Marquez. Kenapa Ducati harus melempar atau membuang Enea Bastianini dan juga Martin dan juga Pramac Ducati yang sekarang bahkan tahun depan ke Yamaha? Menurut sampean, apakah keputusan Ducati ini salah? Apakah Guidalina salah? Sampean komen di bawah. Atau mungkin menurut sampean justru ini adalah sebuah tindakan tepat dari Gigi yang memang memiliki radar kuat Cak mengenai pembalap bagus. Sampean komen di bawah. Seperti biasa, kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendos.